Hai semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kalian melihat podcast ini di waktu apa dan di jam berapa. Selamat datang di podcast tanpa nama ini. Silahkan kalian ingin menamai podcast ini apa sesuai kreativitas kalian masing-masing ya teman-teman. Karena saya sudah cukup lelah dan cukup pusing memikirkan alur hidup yang unik dan penuh jump scare ini ya. Jadi kalian silahkan menamai podcast ini sesuai keinginan kalian masing-masing saja. Oke, dengan saya Zaira Iza Aulia. Di podcast kali ini kita akan menyinggung soal konsep manusia. Ya, seperti yang kalian tahu, manusia yang ada di bumi ini cukup unik ya teman-teman. Kita bahasnya soal konsep manusia. Bukan karena kita bahasnya soal manusia bukan berarti kita membicarakan manusia atau dalam konteks yang lebih modern gibah gitu ya teman-teman. Bukan. Kita bahasnya soal konsep manusia menurut sains dan agama. Jadi yang kita tahu, saya kan dulunya sebagai anak IPA, jadi kita belajarnya soal sains, di bidang sains ya. Tapi bukan berarti juga saya tidak belajar di bidang agama ya teman-teman. Saya juga belajar, tapi saya lebih tahu, yang saya tahu itu di bidang sainsnya gitu. Lah, karena seperti yang anak IPA tahu bahwa dulu tuh teori manusia itu berasal dari manusia purba. Lah, ini kita bahasnya soal sains dan agama. Berarti ada dong ini sesuatu yang ibaratnya yang bertentangan soal sains atau yang mungkin yang lebih relevan gitu di konteks Islamnya menurut perspektif agama. Nah, ini nih kebetulan banget karena saya bukan dari anak agama atau mungkin maksudnya lebih bukan seseorang yang belajar di bidang agama, di bidang yang lebih mendalam soal hal tersebut. Jadi kita kedatangan narasumber yang cukup paham tentang konsep perspektif manusia menurut sisi agama nih guys. Nah, dia itu dulunya seorang wakil OSIS, kalau nggak salah wakil OSIS di Pondok Pesantren Modern Darul Amanah Sukoharjo Kendal. Nah, dia itu salah satu manusia yang cukup unik yang saya temui di bumi juga nih ya teman-teman. Jadi karena kita konsepnya membahas soal manusia, jadi saya datangkan juga manusia yang cukup unik sesuai pembahasan kita kali ini. Nah, siapa itu dia? Kita kenalin sini bareng-bareng. Ada Khairatun Awalina. Ya. Oke. Baik nih, kita udah lama nih Kak, gak ketemu sekitar tahun terakhir kelulusannya kalau nggak salah. Iya, kayaknya udah hampir 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun cukup lama nih guys. Teman-teman kita datang cuma buat ngobrol kayak gini doang, kece gak tuh? Nah. Iya, nggak apa-apa sih. Ya. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini Kak? Oh, kebetulan saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan ya. Selain jadi mahasiswa juga aktif saya mengajar anak-anak di desa seperti itulah. Oh, ngajar apa nih kalau boleh tahu nggak? Oh iya, kebetulan di dekat rumah saya itu ada sekolah yang dimana di situ juga menampung TPQ, terus ada bimbel dan juga les. Kebetulan saya juga bantu-bantu di sana sih. Oh, jadi kayak ngaji Al-Qur'an ngaji alif bata gitu kalau Iya. Tentu ada tingkatannya sih, Mbak, kalau di sana. Oh, boleh dong nanti adik saya kita masukin aja nih, kalau enggak adiknya teman-teman yang iya, kebetulan boleh di daerah Pekalongan nih
yang bisa aja kita lesin sama mbaknya, Mbak Lina ya. Iya, Oke. tentu boleh banget. Nanti ada diskonnya masing-masing nih kalau sama saya. Boleh tuh. Oke, siap. Oke. Jadi kita kali ini mau bahas soal konsep manusia nih, Mbak, menurut perspektif sains dan agama. Tuh. Kalau seingat saya dulu kan mbaknya bener kan tadi saya bilang wakil ketua OSIS di Pondok Pesantren Darul Iya, Amanah betul ya, kalau banget, nggak salah. iya. Ya. Jadi gimana sih Mbak dulu pengalaman ketemu manusia-manusia di Darul Amanah itu? Oh, kebetulan saya dulu di Darul Amanah ya sebagai wakil OSIS ya di sana. Tentunya banyak banget sih manusia-manusia yang saya pelajari, tentunya dari karakter, emosi, dan juga teman-teman saya sendiri yang tentunya banyak banget ngasih pelajaran dan juga ini ya benefit banget buat hidup saya. Nah, kalau soal manusia nih dalam konteks agama ya yang tadi sempat disinggung sama Kak Iza konteks ya. agama, guys. Jadi manusia itu tentunya sebagai manusia yang sejati itu punya dong pedoman hidup, punya Benar, Tuhan, benar. dan juga punya. Menurut saya antara sains dan juga agama itu tidak perlu dipisah-pisahkan, atau seperti kayak mungkin yang kayak banyak orang saksikan, wah sains kalau menurut sains gini nih, kalau menurut agama gini nih. Sebenarnya enggak tuh Kak, sebenarnya mereka itu dua poin ini itu adalah satu kesatuan yang tergabung. Jadi tergantung nih gimana manusia menyikapinya aja gitu sih kalau menurut saya. Kalau boleh tahu dulu nih di pondok di SMA-nya SMA atau MA? Kebetulan saya madrasah aliyah. Oh, MA berarti ya. Di MA-nya ngambil jurusan apa nih Mbak kalau boleh tahu? Dulu saya di MA Darul Amanah, saya ngambil jurusan keagamaan. Oh, keagamaan. Wah, bagus nih Ya. soal pembahasan kita kali ini. Agak menyinggung ya. Jadi saya kan dulu sebagai anak IPA ya. Jadi kita kan ibaratnya saya bahas soal sainsnya ini teman-teman, karena saya dulu anak IPA, jadi kita belajarnya dulu soal teori Darwin. Oke. Karena Oh, gitu. kebetulan Mbak Lina ini dari agama, jadi kita bahasnya konteksnya dia dari soal konteks agama nih. Jadi pas nih perspektif antar manusia, antara sains, saya sains, dan Mbak Lina yang agama gitu. Jadi gimana sih Mbak? Kalau di menurut teori Darwin kan seperti yang kita tahu, mungkin Mbak Lina juga pernah pelajari ya teori Darwin ya. Betul banget. Dan saya juga pernah pelajari soal teori tentang agama dan lainnya, tapi saya nggak banyak gitu yang saya baca soal itu. Soalnya kita kebanyakan kan menganut teori-teori sains yang kita baca Oh itu. iya paham. Gimana sih menurut Mbak Lina soal teori Darwin itu, kalau apakah bertentangan atau gimana gitu Mbak? Kalau kita tahu sendiri bahwa kalau kita sebagai umat Islam kan percaya bahwa manusia sempurna yang ada di muka bumi itu kan Nabi Adam alaihissalam ya. Sedangkan di teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu revolusi dari sebuah kera. Oke, baik. Jadi kalau menurut sains itu manusia adalah revolusi dari seekor kera, seperti itu ya. Namun sebagai manusia yang memiliki agama ya, tentunya keyakinan khususnya Islam ya. Kami manusia-manusia yang berkeyakinan Islam meyakini bahwa evolusi. Ulang ya. Oke, jadi tadi manusia yang berevolusi dari seekor kera ya. Betul sekali ya. Kalau di sains memang seperti itu. Kebetulan saya juga mempelajarinya, Mbak. Jadi kalau kita khususnya sebagai umat Islam itu percaya bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu Nabi Adam. Tentunya dengan berbagai sejarah ya. Lalu bagaimana nih Islam menyikapi konteks yang diciptakan atau teori yang berasal dari sains? Jadi Islam itu percaya bahwa Allah itu menciptakan ilmu yang sangat luas sekali. Bahkan saya sendiri itu termasuk salah satu dari ilmu yang Allah ciptakan. Jadi kenapa kok ada perbedaan? Itu bisa terjadi karena teori yang belum selesai, atau bisa jadi kita melihat atau memandang sesuatu dari sisi yang lain. Sebenarnya mereka itu ada satu kesatuan yang sama dalam hal manusia pertama siapa nih? Kera atau Nabi Adam, seperti itu. Nah, kan kalau di sains itu benar-benar kental atau meyakini bahwa teori itu tuh benar. Nah, tapi kalau kita sebagai manusia Islam, lalu gimana? Apa kita akan menyalahkan agama kita sendiri? Tentunya tidak. Kita harus berpikir secara open minded atau lebih luas lagi. Oh,
ini teori yang diciptakan oleh manusia. Manusia juga pasti punya kesalahan, ya kan? Dan beberapa ulama itu mengakui secara fundamental bahwa teori ini itu bisa jadi sebuah mekanisme yang dilakukan oleh Tuhan agar kerencanaan atau kesiapan otak manusia itu sampai pada tahapan yang sesuai seperti itu. Jadi tidak semua teori harus ditelan mentah-mentah, harus kita percayai dan akhirnya kita meninggalkan agama. Oh, tentu tidak. Tapi kembali lagi seperti kepada manusianya, seperti yang Mbak Kaiza tadi bilang ya, manusia unik-unik sekarang ini. Betul sekali. Dan manusia unik sekarang ini itu saya yakin punya banyak punya luas sekali pemikiran yang open minded, dan juga mereka juga bisa berpikir secara lebih mendalam. Tentunya hal ini nggak akan jadi masalah besar dong untuk manusia-manusia unik saat ini. Jadi kan kita membahas soal konsep manusia nih teman-teman. Kalau dari tadi Mbak Lina bilang soal agama nih, kita kan kadang sebagai manusia, atau jangan kita ya, kadang ulama atau seseorang yang paham soal dalil atau sesuatu tentang agama itu kan belum tentu 100% bisa menafsirkan itu secara jelas gitu, bisa masuk ke otak manusia tuh, apalagi umum manusia zaman modern kayak gini ya Mbak. Kadang kita kan nggak bisa paham sesuatu yang mereka bicarakan itu. Kadang kita pikirannya kok bisa ada Nabi Adam atau cerita-cerita yang kita nggak bisa lihat gitu guys. Ya walaupun kita zaman manusia purba juga kita nggak lihat, tapi kalau dibanding Nabi Adam ini kan lebih jauh ya guys, lebih jauh kalau itu. Nah gimana nih Mbak? Oke, kalau kita sebagai manusia yang memiliki keyakinan ya, khususnya Islam, jadi kita punya pedoman atau sesuatu untuk pegangan sebagai hidup kita. Nah, kita punya pegangan sebagai Islam, tentunya Kak Iza juga pasti paham kan kalau kita hidup juga memiliki pedoman ya, yaitu Al-Quran. Jadi kita percaya sepenuhnya tanpa ada keraguan. Jadi dalam Islam kita itu dituntut untuk memiliki keyakinan penuh tanpa memiliki sedikit pun keraguan, karena keraguan ini bisa menjadikan kita hati atau pikiran iman yang sudah kita tata itu tergoyah. Jadi kita pasrahkan semuanya pada pedoman yang sudah ada ya. Pedoman Islam tentu yang paling utama itu ada dalam Al-Quran. Nah, untuk penjelasannya tadi kok kita bisa percaya sih manusia pertama itu Nabi Adam gimana sih? Tentunya ada dong di dalam Al-Quran. Nah, ada nih teman-teman. Ya, buat teman-teman yang di rumah yang nonton bisa ya sekalian dibuka Al-Quran. Ya, buka aja cari-cari soal asal teori Nabi Adam ya. Khususnya di Quran surat As-Sajdah ayat 7. Di situ ada tuh dijelaskan bahwa manusia pertama itu diciptakan menggunakan tanah. Nah, jadi kita benar-benar percaya ya, karena memiliki satu pedoman dan keyakinan. Tentunya orang-orang yang percaya itu sudah punya keyakinan full dalam hatinya untuk terus berpedoman pada Islam seperti itu. Oke nih teman-teman, jadi dari tadi kan kita bahas dari sisi agama nih ya Mbak Lina. Kira-kira menurut Mbak Lina gimana sih pandangan soal teori Darwin atau teori lain-lainnya yang membahas soal manusia itu dari evolusi kera? Oke. Menurut pandangan saya ya. Iya, pandangan Mbak Lina aja. Tentunya ya saya nggak mau menyalahkan karena memang itu kan hasil teori manusia ya. Tapi di sini saya juga nggak membenarkan sih, karena dalam konteks agama manusia itu ya, manusia pertama itu Nabi Adam dan diciptakan dari tanah tentunya. Kalau manusia dari kera, buktinya sekarang juga masih banyak kera. Harusnya kalau memang manusia evolusi dari kera harusnya udah nggak ada dong. Terus kalau boleh tahu, misal orang-orang yang percaya dan yakin bahwa teori itu benar, kira-kira ditanya, loh berarti kamu asalnya dari kera, kira-kira gitu gimana kira-kira? Yuk, menurut saya kurang pas juga ya. Terus kalau misalnya kita percaya sama teori itu sepenuhnya, apakah nanti ketika nasab kita dicari akhirnya bin kera seperti itu atau seperti apa? Nah, jadi itu sih pandangan saya. Iya guys, kita bisa dengar langsung dari narasumber kita hari ini guys, soal teori itu. Jadi kita nggak menyalahkan apa-apa nih guys, nggak ada salahnya teori Darwin berteori seperti sedemikian rupa, dan hadis-hadis dan dalil-dalil dari Al-Quran juga berteori sedemikian rupa. Jadi nggak ada salahnya, kita cuma mengontekskan ya dari sisi sainsial seperti ini menurut pandangan mereka, menurut sisi agama ya seperti ini menurut pandangan mereka. Jadi nggak ada salahnya kita mempercayai keduanya gitu guys.
Nah, tadi kan kita sudah membahas soal teori dari segi sains dan agama nih ya Mbak Lina. Nah, menurut Ya, Mbak betul Lina, banget. ada nggak sih kemungkinan bahwa Nabi Adam dan manusia purba itu hidup dalam bumi yang berbeda? Maksudnya dalam konteks kayak gini. Nabi Adam itu kan manusia sempurna yang turun dari surga ya, kalau nggak salah ya, dari surga kalau nggak salah. Lah sebelum itu di bumi Allah kan sudah menciptakan alam semesta ini ya, alam semesta dan segala isinya termasuk hewan-hewan dan tentunya manusia purba itu. Nyambung gak sih kira-kira Mbak Dina kok di surga ada Nabi Adam, di bumi sudah ada manusia purba? Atau emang sebenarnya tuh manusia purba itu nggak ada gitu? Itu tuh cuma teori-teori yang bisa mereka ciptakan untuk menentang teori agama gitu. Oke, baik. Jadi manusia prasejarah ya? Iya. Sama nggak sih sama Nabi Adam? Iya, bisa dibilang Beda seperti itu. atau sama tempatnya seperti itu? Kalau dalam konteks Islam, karena kita Islam itu tidak mengajarkan atau memberitahu bahwa manusia prasejarah, tapi dalam Islam itu kita diajari bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Ya, saya tidak menyalahkan bahwa itu semua penelitian yang bodoh atau menyalahkan dalam sudut pandang agama, tidak. Cuma kalau untuk manusia prasejarah sendiri tentunya kita bisa buktikan ya sekarang dengan banyaknya penemuan-penemuan dan juga mungkin zaman dulu seperti dinosaurus. Nah, itu kita banyak saksikan di museum-museum, dan tentunya manusia purba, dinosaurus dan Nabi Adam itu semuanya memiliki penyusutan yang sama. Jadi dalam Islam juga dipercaya bahwa manusia itu mengalami penyusutan. Dari mulai postur tubuh, ukuran dan segalanya itu mengalami penyusutan. Itu dibuktikan, kita bisa buktikan sendiri dengan makam-makam yang para ulama atau masyayikh terdahulu. Makam nabi terdahulu yang panjangnya itu melebihi manusia normal pada umumnya, dan itu membuktikan bahwa manusia itu mengalami penyusutan. Begitu juga dengan dinosaurus ukurannya yang besar seperti itu, bisa jadi itu adalah konteks kedua hal yang sama seperti itu. Cuma untuk apakah teori ini menyalahkan agama, sudut pandang agama, tentunya saya tidak menyalahkan bagian manapun. Semuanya adalah pengetahuan yang harus kita hargai. Oke, jadi kita nggak bisa bilang teori Darwin dan teori lain-lainnya itu salah ya teman-teman. Jadi ya bukan berarti kita nggak ada salahnya percaya bahwa kita berasal dari, karena itu bukan seperti itu ya teman-teman. Ini kita menghargai bahwa semua ilmu pengetahuan yang ada di bumi itu ada benarnya. Ya, dan betul banget. Tidak bisa disalahkan begitu saja. Teori Darwin ada benarnya karena ada buktinya. Teori agama juga ada benarnya karena mereka punya bukti masing-masing gitu ya teman-teman. Iya. Sebenarnya di era yang manusia yang unik-unik sekarang ini, tentunya saya rasa pandangan-pandangan seperti ini harusnya jadi hal yang malah memberikan pengetahuan yang lebih ya Mbak. Soalnya karena seperti apa sesuatu itu tergantung siapa yang menilai. Nah seperti itu. Jadi manusia ini gimana sih caranya mereka itu menyatukan kedua hal yang konteksnya itu bahkan bertolak belakang. Apalagi kalau sampai teori ini membuat keimanan seseorang menurun, nah itu berarti yang harus dipertanyakan manusianya. Lalu bagaimana dia menyikapi agamanya sendiri kalau hanya dengan teori seperti ini saja keimanannya menurun, seperti itu. Oke. Seperti yang kita tahu kan ilmu itu pasti berkembang setelah beberapa tahun ya Mbak. Teori-teori baru juga pasti bakal muncul nih, teori soal manusia atau teori soal lainnya. Pasti masih banyak lagi penelitian baru nih soal perspektif manusia menurut sains dan agama nih. Nah, dari situ kan pasti kita sang penelitian sebagai umat muslim kan kita pasti akan mengaitkannya dengan Al-Qur'an. Nah, dari sini tuh kita nilai itu pemahaman manusia soal agama, soal Al-Qur'an yang berkembang, atau emang teori itu tuh diciptakan teori semata hanya untuk menjatuhkan teori agama itu Mbak? Oke, baik. Jadi gini ya Mbak, kalau menurut saya agama dan juga ilmu itu sesuatu yang berbeda. Agama itu tempat kita bernaung, tempat kita memiliki keyakinan dan juga berpedoman. Sedangkan ilmu itu diciptakan oleh pencipta agama itu sendiri. Nah,
Dari tadi kan kita udah bahas ya tentang teori, terus manusia prasejarah. Itu semua adalah rangkaian ilmu yang ada, yang harus kita pelajari tanpa menyandingkan atau menyalahkan agama. Jadi agama dan juga sains itu dua hal yang berbeda, tetapi satu. Kenapa? Karena agama ini punya konteks yang luas. Agama memeluk, Islam memeluk. Tentu saja agama lain juga pasti punya lah sisi modernisasi yang sama. Dan sains ini sendiri bukan sesuatu untuk menjatuhkan agama, tapi ilmu untuk dipelajari. Jadi ilmu Allah itu luas, tidak sebatas hanya di bumi saja, tapi keluar bumi. Ibarat seorang bilang, kalau kamu mencari ilmu jangan diam duduk di sini, tapi pergilah keluar, keluar daerah, keluar negara, keluar benua, bahkan kalau bisa keluar bumi sekalian. Kita melihat banyak sekali planet, pergi ke planet lain atau kita belajar hal lain. Nah, itu adalah ilmu. Jadi apapun yang teori yang muncul atau yang bermunculan, bahkan yang akan datang, itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang harus kita hargai. Itulah yang kita percaya dalam sebuah agama. Oke, tadi Mbak Lina kan udah ngasih tahu kita nih guys, apa dalil dari Al-Qur'an, kalau nggak salah surat apa tadi Mbak? Surat As-Sajdah. Ya, soal manusia ya. Iya, penciptaan manusia. Nah, kali ini kita tanya nih guys, soal manusia pertama yang ada di bumi. Ada nggak sih dalil yang menyangkut soal apa? Penciptaan Nabi Adam ya? Manusia pertama di bumi ini. Kira-kira ada nggak sih dalil apa itu? Oke, teman-teman. Jadi saya dulu pernah dengar hadis ya. Nanti kalau salah nanti boleh dibenerin bareng-bareng ya, teman-teman. Bisa tolong dibuka ya. Jadi hadis yang saya dengar ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saat itu Rasulullah bersabda bahwa Nabi Adam ini diciptakan dari tanah yang berbeda jenis dan juga warnanya, di mana tanah itu dibiarkan mengeras. Nah, dari sini kita belajar bahwa penciptaan Nabi Adam ini juga memberikan unsur material bumi, seperti itu loh. Jadi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa Nabi Adam ini diciptakan dari tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi, teman-teman. Nanti kalau salah boleh dikoreksi bareng-bareng ya. Jadi seperti itu yang dulu saya dengar tentang penciptaan manusia pertama menurut pandangan Islam. Kalau di sini kan seperti yang kita tahu kan semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, soal Nabi Adam dan lain-lainnya. Lah, kenapa sih ilmuwan sekarang tuh masih aja ngorek teori soal konsep manusia yang udah jelas mereka baca sendiri dalam Al-Qur'an itu benar gitu ya guys. Wah, sudut pandang agama. Oke, namanya aja ilmuwan ya Mbak, tentunya pasti meneliti dan juga banyak hal. Dan perlu kita ketahui ilmuwan ini nggak semuanya Islam. Jadi mungkin banyak sekali yang memandang manusia atau konteks perspektif manusia ini dari pandangan dari sisi lain, agama lain. Namun juga kita harus berpikiran luas bahwa Islam itu tidak menyalahkan siapapun dan Islam tidak pernah memberikan pandangan yang menyalahkan atau menyudutkan orang lain, tapi semuanya adalah pembelajaran. Apapun yang ada di bumi ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan adalah sebuah pembelajaran. Jadi buat teman-teman yang nonton atau mau nyaksiin podcast ini, saya harap semuanya bisa berpikir dengan jelas ya, bahwa kita tidak menyalahkan satu sama lain, tapi Islam itu membuka atau menampung banyak sekali pemikiran. Jadi kalau untuk hal seperti ini tentunya itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita gabungkan dan juga sangat memberikan kita pandangan yang luas. Apalagi Islam ini di sini sangat menghargai ilmu ya. Jadi di mana kita itu harus menampung dan juga menyerap, tapi tidak semata-mata kita olah mentah ke dalam diri kita, tapi kita juga harus tahu. Oh iya, ilmuwan ini mereka tentunya seorang peneliti dari sisi pertama. Yang kedua, tidak semuanya Islam. Mungkin saja ada yang bahkan mungkin ada yang tidak memiliki agama sekalipun. Tapi semua yang mereka ciptakan atau mereka hadirkan untuk kita saat ini adalah ilmu yang harus kita pelajari juga. Jangan menutup pandang kayak, jangan pelajari itu nanti kamu murtad. Tidak. Kita justru harus mempelajari semuanya. Karena apa? Dengan kita mempelajari kita akan semakin yakin dan bahwa Islam itu adalah kebenaran yang sejati. Seperti itu. Kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, apa sebutannya Mbak kira-kira ini Mbak? Oh, zaman kita po? Iya, zamannya kita nih. Gen Z ya mungkin ya. Ya, yang tahun ini bakal selesai insyaallah. Kita lanjut ke generasi beta. Ya kalau oke nih Mbak Lina, seperti yang kita tahu bahwa kita itu hidup di zaman modern nih. Apa nih zaman kita kalau nggak salah namanya Mbak? Oh, kalau zaman kita berarti Gen Z Mbak. Iya. Zaman
terakhir di tahun ini ya kalau nggak salah. Iya. Selanjutnya kita akan meluncur ke zaman apa, Mbak? Kalau nggak salah gen beta ya, kalau nggak Gen salah. beta, Nanti sebutannya boleh teman-teman boleh koreksi ya. Nanti Sebenarnya kalau lucu salah. sekali ya Mas, untuk manusia-manusia yang unik yang akan lahir di tahun 2025 nanti. Selamat datang di Halo, generasi beta. Halo kids. generasi beta. Nanti mungkin ada yang nonton ya di Iya. tahun 2025. Siapa Boleh tahu kita sapa, podcast. hai kids. Kita sama sekarang dulu untuk generasi di tahun 2025 yang akan lahir nanti. Oke. Oke. Kan gini, Mbak. Kita kan bahas soal teori tadi. Kira-kira gimana sih kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini menyikapi, apalagi kita sebagai orang yang berpendidikan ya, yang masih seorang yang masih dalam konteks menuntut ilmu. Gimana sih cara kita menanggapi pertentangan antara sains dan agama tersebut nih, Mbak? Dalam konteksnya kan kita harus mempelajari keduanya, tapi jika ada sesuatu yang menyinggung, gimana nih, Mbak, kita cara agar ya nggak apa-apa kalau kita mempelajari sesuatu yang itu, nggak apa-apa juga kalau kita mempelajari sesuatu yang itu gitu. Oke, baik. Jadi ini menarik nih soal menuntut ilmu, Iya. sains dan juga agama ya. Jadi dalam agama itu kita tidak usah membeda-bedakan ilmu. Apapun itu pelajari. Kenapa seperti itu? Karena semuanya adalah firman Allah. Semuanya adalah ilmu yang diciptakan dari Tuhan kita sendiri. Islam percaya seperti itu sepenuhnya. Kenapa? Karena dari Islam kita percaya semakin kita menggali ilmu, semakin kita belajar, semakin kita mengenal ilmu, kita akan lebih meyakini dan menghargai bahwa ilmu itu sifatnya adalah dari Allah semuanya. Jadi otomatis keimanan naik dong. Iya. Bahkan dalam Islam sendiri perintah pertama itu adalah apa? Iqra, bacalah. Yang tentunya itu adalah suatu runtutan dari proses menuntut ilmu ya. Jadi kalau menurut saya apapun jangan mungkin sekarang banyak ya yang kayak parno, kayak misal takut dia jangan pelajari ini takutnya nanti murtad, jangan pelajari ini takutnya murtad. Jangan. Kalau kita mau mempelajari sesuatu, melihat atau membandingkan sesuatu, kita memang harus terjun langsung. Harus ibaratnya kalau kamu berenang ya, kamu jangan cuma di tepian tapi langsung ke dalam seperti itu. Jadi semakin kita menggali, kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dalam konteks Islam. Jadi gak ada salahnya ya, Mbak, kita belajar sesuatu yang belum tentu bisa kita lihat dalam Justru pandangan malah langsung harus, gitu. Mbak. Justru malah harus. Kalau kita hanya berpihak pada satu sistem atau satu sudut pandang ya, itu malah akan menimbulkan sifat radikalisme. Nah, itu bahaya nih. Karena kita nggak merasakan nih di dia, tapi kita merasa paling sakit. Nah, misal seperti itu. Aduh. Kita merasa paling apa nih, teman-teman? kita merasa paling tersakiti padahal kita belum tahu kalau di posisi dia mungkin bakal lebih Aduh. sakit kayak gitu. Kita menyinggung hal lain nanti, jangan bahas yang ini dulu ya, teman-teman. Kita bahas Oke. nanti di akhir di podcast selanjutnya jika ada. Jadi pokoknya apalagi di era yang modern sekarang ya, jadi kita harus punya nih yang namanya sifat moderasi beragama, dimana kita tidak memihak antara apapun. Ini masuk juga nih ke sains. Jadi kita nggak terlalu sains yang bener nih, agama salah, enggak seperti itu. Tapi kita tetap berpegang teguh pada keyakinan dan mempelajari ilmunya untuk menambah keyakinan pada agamanya. Seperti itu, Mbak Iza. Gimana sih cara kita nih, Mbak, dalam konsep ilmu dan pengetahuan agama, ilmu sains dan pengetahuan agama, biar mereka tuh biar kedua hal tersebut itu bisa saling melengkapi gitu. Seperti itu ya. Jadi menurut saya itu adalah pemikiran yang ya cukup menarik sih. Tapi untuk kalangan manusia-manusia pada zaman sekarang harusnya pemikiran seperti itu sudah gampang lah untuk dipikirkan. Gimana sih caranya keduanya melekat? Tentunya dengan tidak berusaha untuk menggabungkan sesuatu yang itu tuh jelas konteksnya berbeda antara agama dan juga sains. Sains itu ilmu loh, sedangkan agama adalah keyakinan. Masa iya ilmu yang di situ konteksnya itu ya berbeda dengan agama Islam sendiri mau digabung-gabungkan? Ini nggak sama, tidak. Sains itu adalah ilmu, yang jelas agama Islam ini harus mempelajari sains. Kenapa kok harus? Bukankah sains itu malah membuat kita imannya kurang? Loh, itu adalah orang-orang yang salah berarti cara berpikirnya. Justru dengan kita mempelajari sains, wah kita ini semakin percaya ternyata ilmu Allah seluas itu, ilmu agama seluas itu, ilmu yang diciptakan untuk manusia itu sedalam itu. Jangan cuma kita berada di kandang dan melihat sekitar lalu menilai dan menyimpulkan ini yang benar, tidak, tapi kita harus keluar, berani membuka mindset dan juga keluar.
kita harus melihat bahwa dunia ini seluas ini. Bahkan kita kalau perlu keluar angkasa, keluar galaksi sekalipun kalau perlu sekali. Iya, didengar ya teman-teman dari omongan Mbak Lina barusan bahwa generasi zaman modern ini, terutama kita sebagai Gen Z ya, harus berpikir luas ya guys. Kalau perlu sampai keluar bumi nih katanya Mbak Lina. Ada satu film yang saya pernah nonton, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina. Kita kenapa ngambilnya negeri Cina? Karena yang sudah maju. Ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak nih? Dari tadi kan saya bahasnya soal ilmuwan nih. Kira-kira ada nggak sih ulama Islam yang membenarkan atau mendukung nih dari teori Darwin tersebut, atau teori-teori sains lainnya yang mendukung soal evolusi manusia kera gitu? Oh gitu. Oke, kalau untuk ulama ya, para ulama ini tentunya akan terus berpegang teguh pada Al-Quran ya, dimana yang seperti yang saya sampaikan tadi, dalil bahwa manusia pertama yang diciptakan itu adalah Nabi Adam. Sumbernya atau asal ciptaannya dari tanah. Jadi tentunya ulama ini tidak akan memiliki keyakinan sedikit pun kalau manusia ini berasal dari evolusi kera. Lalu bagaimana dengan sains? Apakah ulama membenci sains? Tentu tidak. Tapi itu hanya sebatas pengetahuan atau ilmu yang patut kita hargai. Bahwa ilmu semakin kita pelajari tentunya akan memberikan kita keyakinan. Nah, dengan adanya ini ada banyak hikmah. Dimulai dari, wah, kita semakin yakin bahwa manusia berasal dari tanah. Kalau kira-kira kalau manusia berasal dari kera, wah, kera adalah seekor hewan yang tentunya sampai sekarang pun kita masih melihat wujudnya ya. Nah, sebagian besar hikmah yang bisa kita dapat, kita mungkin lebih meyakini bahwa manusia ini berasal dari tanah. Kalau konteks ulama gimana ya? Ulama tentunya tetap pada keyakinannya dan tidak akan memiliki sedikit pun keyakinan terhadap teori tersebut. Tapi tentunya itu tetap ilmu yang harus dan tidak bisa menyalahkan gitu ya tentunya. Sesuai dengan penelitian yang telah terjadi juga. Oke. Kita kan kita sudah membahas soal pertentangan nih Mbak tadi. Ya, betul banget. Terutama tadi soal teori Darwin kan sudah jelas mematahkan teori agama nih. Lah, kira-kira ada nggak sih Mbak ilmuwan terpatahkan mematahkan? Oh iya, terpatahkan, iya. Tadi kan teori Darwin sudah terpatahkan oleh hadis-hadis dan banyak lagi teori-teori agama dari yang Mbak Lina sudah sebutkan tadi ya Mbak. Lah, kira-kira ada nggak sih Mbak alternatif atau jalan tengah biar kita tuh nggak debat terus nih? Kayaknya saya sudah capek nih debat terus dari tadi sama Mbak Lina ya soal sains dan agama. Jadi kita ada nggak sih Mbak kira-kira ilmuwan yang punya teori yang selaras dengan Al-Quran? Yang selaras dengan Al-Quran? Yeah. Wah, tentunya banyak sekali ya. Kita bisa lihat mungkin contohnya seperti pergerakan bintang membentuk rasi. Itu sudah ada di dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan ini meneliti. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut Al-Quran, mungkin kita akan bisa melihat bahwa penelitian-penelitian yang dihadirkan atau dipaparkan saat ini itu sudah ada sejak dulu di dalam Al-Quran. Kalau kita mempelajari Al-Quran lebih lanjut dan lebih detail lagi, mungkin kita akan terkagum-kagum bahwa Allah itu ternyata menjelaskan tentang Al-Quran itu, tentang alam di dalam Al-Quran ini sedetail itu. Nah, kalau pertanyaan yang disebutkan tadi sama Mbak Iza, tentunya banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau kita mempelajari surat-surat seperti surat At-Tariq ya contohnya, nah kita bisa tahu lebih banyak lagi tentang bumi dan juga alam, tentang sungai yang ada di dalam laut. Itu sudah ada sebelum para ilmuwan memaparkan penelitiannya di dalam Al-Quran pun sudah ada. Sebagai manusia biasa, tentunya jujur saya sangat sekali kagum bahwa Al-Quran itu isinya itu benar-benar tidak bisa dikarang dan tidak bisa ditebak oleh siapapun. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga yang mengkaji Al-Quran mungkin bisa nih juga ngerasain hal yang sama. Kita harus bangga sebagai umat muslim bahwa Allah itu ngasih kita tuh banyak banget kebahagiaan. Iya, betul sekali. Terutama dalam konteks ilmu pengetahuan. Iya. Jadi ilmu itu luas dan kita sebagai manusia juga harus mempelajarinya. Iya, jadi ulama itu ya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang udah selaras sama apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai manusia juga harus menuntut ilmu yang lebih jauh lagi.
dalam hal menuntut ilmu kita misal banyak sekali mungkin tantangan ya, godaan, mulai dari banyak orang yang ngomong ngapain sih dia cari ilmu sampai kayak gitu banget, mungkin ngapain sih dia kayak gitu, dapat apa, tapi jangan dengerin, karena salah satu perintah dari agama ya seperti itu, kita jangan mendengarkan ocehan atau ceromohan orang lain, biarkan mereka masih berbicara semau mereka, tapi kita melangkah konsisten dengan pasti. Seperti orang bilang la yusma an kalaminas hakada wakada. Jadi kita tuh jangan udah percaya aja sama diri kita sendiri. Cari ilmu, iya cari ilmu terus. Bukan berarti kita Islam terus nggak mempelajari Kristen, nggak mempelajari. Ya memang kita tidak merujuk ke keyakinan, tapi untuk mempelajarinya apakah itu hal yang salah? Ya tentu tidak. Karena semua pengetahuan yang hadir di dalam dunia ini, di bumi ini, bahkan di luar bumi ini, sejatinya punya Allah semuanya. Jadi kita sebagai manusia ya memang harus mempelajari untuk menambah keyakinan kita. Seperti itu. Jadi untuk menuntut ilmu buat teman-teman juga yang di rumah nih atau dimanapun waktu nonton podcast ini, jangan mudah goyah ketika kita lagi menuntut ilmu, lagi berjuang keras, terus ada orang lain yang kayak ngapain sih nyari ilmu, ngapain sih kayak gini, ngapain sih kayak gini, mendingan kerja, mendingan apa, mendingan cari cuan. Enggak, karena ilmu itu nggak akan bisa dibeli teman-teman, ilmu itu dicari, digali, dan kita rasakan manfaatnya sendiri. Seperti itu ya Mbak Iza. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu di bumi itu begitu detail dan sempurna ya Mbak. Iya benar banget, detail banget. Sampai kadang kita itu tidak menduga-duga apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang kadang otak kita saja, akal pikiran kita tidak nyampe. Ya memang sesuatu ya seperti yang guru saya dulu ucapkan ya, jangan pernah kita membayangkan zat Allah itu seperti apa, karena apapun yang ada di dalam bayangan kita atau ada di dalam pikiran kita itu semua salah. Kita sebagai manusia atau makhluk Allah yang biasa itu tidak akan pernah bisa membayangkan seperti apa. Jadi jangan, kalau ada orang berkata wah saya bermimpi melihat Allah, wah saya bisa melihat Allah, itu jelas salah besar seperti itu, karena sudah dijelaskan sendiri dalam ilmunya. Nah, dari yang Mbak Lina sebutkan barusan Mbak, kadang kan kita sebagai manusia atau seseorang yang konteks dalam seseorang yang berpendidikan nih, kadang kan kita sulit ini untuk menerima sesuatu yang dalam bentuknya gaib. Dalam konteks kayak tadi perspektif agama soal Nabi Adam kan sudah lampau sekali itu, apalagi bukan nggak ada buktinya, tapi juga bukan sesuatu yang gaib ya teman-teman, kayak dalil Al-Quran atau apa-apa yang lain ditafsirkan sendiri oleh manusia. Kadang juga manusia itu salah menafsirkan sesuatu yang kadang tuh nggak bisa masuk dalam otak-otak manusia sekarang. Jadi kita tuh memikirkan menafsirkan sesuatu atau mengartikan hal itu tuh sebagai hal yang apa ini kok kayak gini, tabu ya gitu. mungkin seperti itu. Yeah. Jawabannya cuma satu Mbak Iza, dengan ilmu. Jadi kita bisa belajar, kita bisa merasakan sesuatu ketika kita berilmu. Nah, bukan berarti saya sudah berilmu, tidak, tapi kita terus berusaha belajar. Setiap hari kita belajar dari kesalahan yang lama, jangan mengulang kesalahan yang baru. Dulu guru saya pernah berkata seperti ini, ketika manusia itu ada tingkat-tingkatan. Ketika dia baru pertama kali mengenal ilmu, dia akan merasa besar, dia akan merasa wah saya pintar, merasa ilmu itu kecil. Ini gue keren gitu. Lalu ketika dia masuk pada ilmu, nanti dia akan merasa sedikit menyadari, oh ilmu kayak gini. Tapi ketika dia mulai mempelajari lebih dalam, dia akan mempelajari bahwa dia hanyalah sebutiran kecil dari ilmu, dia tidak ada apa-apanya. Jadi ketika seseorang makanya sekarang ramai ya orang mengangkat kembali pendapat bahwa adab di atas ilmu itu adalah hal sesuatu yang benar. Memang betul, agama pun mengakuinya bahwa seseorang yang beradab itu lebih baik daripada seseorang yang berilmu. Nah, dari situ kita belajar bahwa ilmu tanpa sebuah adab itu sama sekali iya, betul sekali, tidak ada apa-apanya. Jadi ketika kita belajar dengan ilmu yang baik, kita juga harus selaras dengan adab yang baik. Bukan berarti seperti yang tadi saya sampaikan ya, bukan berarti kita ketika ada orang yang ngomongin terus kita sombong, enggak gue mencari ilmu dan lain sebagainya, enggak. Kita cukup tutup telinga dan jangan dengarkan apapun kata orang, karena itu akan menempis rasa semangat atau rasa yang sedang kita titih
sedikit demi sedikit demi mengejar ilmu. Seperti itu Mbak Jadi Isa. intinya kita mengangkat derajat kita tanpa perlu menjatuhkan derajat orang lain gitu Ya Mbak betul Lina. sekali ya. Karena kita harus terang dan menerangi Iya. orang lain. Jangan terang sendiri dong. Ya kalau ada lampu kita terang sendiri, tapi kalau lampunya bareng-bareng kayak gini kita terang bareng-bareng ya teman-teman. Ya tapi ini bukan tentang lampu ya. Apa tuh? Apa tuh? Oke, kita kembali lagi ke topik awal tadi soal konsep manusia guys. Jadi intinya dalam semua ilmu pengetahuan itu maupun dari perspektif sains atau agama itu gak ada yang bisa kita salahkan. Jadi semuanya benar dan tidak perlu perdebatannya, tidak perlu bercekcokan gitu. Jadi ada sisi benarnya masing-masing dalam satu teori itu gitu ya Mbak Dina ya. Iya benar banget. Jadi sebagai manusia kita tetap harus memposisikan diri moderat, berada di tengah tanpa harus bersinkron ke kanan ataupun ke kiri gitu ya. Jadi saya rasa semua agama pun mempelajarinya bahwa kita sebagai manusia hidup harus bermanfaat untuk orang lain, manusia yang memanusiakan orang lain. Jadi jangan sampai manusia. iya benar sekali. Jangan sampai kita menjadi manusia tapi kita menginjak-injak orang lain ataupun melakukan hal buruk kepada orang lain. Itu sangat-sangat tidak baik ya. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan dalam Islam pun diajarkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebenarnya tidak dalam Islam juga ya, tapi juga dalam konteks agama lain juga sama. Seperti dalam Buddha itu dikatakan sabesata bhavatu sukitata, yang artinya semua makhluk itu harus bahagia. Dan juga dalam Injil juga disebutkan, saya kurang paham ya, tapi kalau nggak salah ya, teman-teman ya. di dalam Injil itu dijelaskan bahwa terang itu bercahaya dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya kita tidak boleh terang sendiri, tapi kita harus menerangkan orang lain, bermanfaat kepada orang lain, seperti itu. Jadi untuk kita punya sesuatu, kalau kita bisa berbagi sama orang lain, berarti kita bareng-bareng gitu ya. iya benar sekali, apalagi dalam hal kebaikan, dalam hal manfaat. Jadi buat teman-teman yang nonton semuanya di rumah, saya harap setelah nonton podcast ini semuanya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, seperti yang diajarkan bukan hanya dalam Islam tetapi dalam konteks agama lain, seperti itu. Baik, Masya Allah sekali ya narasumber kita hari ini. Bisa ya Mbak, besok-besok kita kayak gini lagi ya. Oh, boleh Yang Kak. lebih Boleh. soal hal lain nih yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Atau teman-teman bisa request nih ke kita mau ngambil topik apa yang lebih seru dan lebih unik lagi buat kita bahas ya teman-teman. Mungkin cukup dulu ya Mbak ini karena waktunya sudah mulai lama kayaknya kita dari tadi ya ngomong terus, kayaknya Mbaknya juga butuh istirahat ya. Oke, baik-baik, siap-siap. Cukup saja mungkin dari saya dan Mbak Lina. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman di luar sana. Semoga selalu dirahmati oleh Allah dan Siap. sehat selalu. Oke, yeay.